أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, tuan guru, ustaz, imam masjid, Qadatul Muslimin, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Qadatul Muslimin rahimakumullah. Dalam hadis baginda Nabi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasum man kunna fihi wajada minna wa halawatal iman." Salasum man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada tiga perkara yang apabila tiga perkara ini terdapat dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan menggapai manisnya iman. Yang pertama, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Mereka yang mencintai Allah dan Rasulnya, tidak ada kecintaan lain kecuali kecintaan kepada Allah dan Rasul. Tiga perkara yang apabila ada di dalam diri kita, maka kita akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, tidak ada kecintaan lain yang lebih dia cintai kecuali kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Maka untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana lumrahnya ketika kita mencintai seorang makhluk, maka tentu hal pertama yang akan nampak dalam diri kita adalah kita senantiasa menyebut orang yang kita cintai. Andai kata kita mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, tentu indikasi pertama yang akan tampak dalam diri kita adalah seringnya kita menyebut nama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu tanda orang yang mencintai Allah, senantiasa mulutnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga terpatrilah di dalam hatinya tidak ada pikiran lain kecuali tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mengimplikasikan bentuk cinta seseorang kepada Allah, seringkali dia menyebut nama Allah dengan berbagai cara. Ada yang menyebutnya dengan subhanallah, ada yang menyebutnya dengan la ilaha illallah, ada yang menyebutnya dengan Allahu Akbar, ada yang menyebutnya dengan alhamdulillah, ada juga yang hanya memanggil Allah, Allah, Allah. Inilah bentuk orang-orang yang senantiasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita ketika mencintai istri kita, mencintai anak kita, mesti seringkali kita sebut. Bahkan ketika ada orang lain yang melecehkan, yang merendahkan derajat keluarga kita, tentulah kita merasa tersinggung. Begitu juga dengan seseorang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dimanapun dia berada akan senantiasa mempertahankan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Kisah Sahabah was Shalihin dijelaskan, ada seorang sahabat Nabi bernama Qadi bin Iyad. Beliau ini seorang perampok dan pembegal. Satu hari Qadi bin Iyad ini dapat hidayah dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sepanjang pertaubatannya dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang dekat denganmu dan jadikanlah aku kekasihmu, ya Allah." Qadi bin Iyad ini mantan perampok. Dia meminta untuk menjadi wali Allah. Tapi sekian lama dia berdoa tidak juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai satu hari
Ketika Qadhi Iyad berjalan ke pasar, lalu dia melihat ada lafaz Allah yang terinjak-injak, mungkin karena kecilnya lafaz Allah itu tidak semua orang melihatnya, maka terpandanglah oleh Qadhi bin Iyad ada lafaz Allah di pasar yang sedang berterbangan, serpihan daripada ayat Al-Quran. Maka melihat lafaz Allah ini, maka Qadhi Iyad berinisiatif mengambil lafaz Allah tadi, lalu dimasukkannya ke kantongnya, diciumnya lafaz Allah tadi, sobekan dari mushaf Al-Quran. Ketika sampai di sebuah toko parfum, lalu Qadhi Iyad membeli parfum, padahal Qadhi Iyad cuma punya duit pas untuk membeli makan siang. Beliau berangkat ke pasar berniat untuk membeli makan siang dengan uang seadanya. Tetapi apa yang terjadi setelah dia dapat lafaz Allah tadi, dia singgah ke toko parfum, dia membeli parfum, ternyata harga parfum sama persis dengan sebungkus nasi waktu itu. Tapi apa yang terjadi, Qadhi Iyad melihat lafaz Allah, saking cintanya kepada Allah, dia ambil, dia beli parfum tadi sehingga habislah uangnya untuk membeli makan siang. Lalu dia semprotkan parfum tadi ke lafaz Allah sehingga wangilah lafaz Allah itu, lalu dia cium berkali-kali dan dia letakkan di kantongnya, lalu dia pulang dalam kondisi lapar sehingga tertidurlah Qadhi bin Iyad tadi. Ketika dia tidur, dia bermimpi didatangi oleh cahaya putih, dan lantas cahaya itu berkata, "Wahai Qadhi Iyad, itulah yang menyebabkan engkau kuangkat menjadi wali. Bukan karena ibadahnya, bukan karena doanya, bukan karena zikirnya, tetapi ada terbersih kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Inilah yang banyak dipakai sebagai dalil orang-orang dulu ketika salah satu bentuk kecintaannya kepada istrinya, dia menyimpan foto istrinya di dalam dompetnya. Itu laki-laki zaman dulu. Kalau zaman sekarang tidak ada lagi foto-foto perempuan di dompet itu, karena sudah banyak Android, sudah banyak Facebook. Bahkan bisa dicurigai kalau bapak-bapak menyimpan foto istri di dompet, bisa jadi dia lupa dengan istrinya. Buka dompet baru ingat kalau punya istri. Itulah perbedaan orang dulu dengan orang sekarang. Apa maknanya? Salah satu bentuk kalau kita mengaku cinta kepada Allah agar bisa menggapai manisnya iman, tentu di dalam hati kita tidak ada pikiran lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apakah ciri-ciri orang cinta berikutnya? Tentu akan kita jelaskan pada sholat zuhur dan sholat asar, karena ini kajiannya kajian cinta, agak mesra, agak romantis sedikit. Mari sama-sama ikuti sampai akhir episode pada sholat asar nanti. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Segala kebenaran dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kekhilafan adalah milik saya pribadi. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.